Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Zulaiha. Teman-teman bisa panggil saya Leha atau Zulaiha. Jadi senyamannya teman-teman aja ya. Nah, sebelumnya saya adalah mahasiswi aktif semester 5 Prodi Psikologi angkatan 2018 Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, buat teman-teman, gimana nih kabarnya? Apa kabar kalian? Gimana aktivitas kalian sehari-hari? Terus, gimana juga kesehatan kalian? Semoga baik-baik aja ya. Buat kalian yang lagi di rumah, di kosan, atau di tempat kerjaan, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga selalu sukses dan selalu diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus, buat teman-teman jangan lupa selalu utamakan ibadah dan utamakan kesehatan ya. Oh ya nih teman-teman, ngomong-ngomong, kali ini saya akan membahas tentang gaya hidup dan hidup sehat. Iya, gaya hidup dan hidup sehat. Mereka berdua ini saling berkesinambungan, saling berhubungan erat, berkaitan satu sama lain. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ngikutin saya di Instagram mungkin tahu ya kalau saya ini pernah memposting personal branding tentang diri saya, di mana saya memiliki kemampuan untuk masalah edukasi, mengedukasi. Jadi edukasinya ini random banget. Saya kadang mengedukasi soal skincare, make up, rekomendasi makanan, resep-resep makanan, karena saya juga hobi memasak, saya juga hobi make up, jadi itu sebagian dari hobi saya. Jadi saya senang membagikannya dengan teman-teman di sekitar saya agar menambah wawasan mereka, juga menambah pahala untuk saya karena saya sudah membagi pengalaman saya. Hidup sehat untuk gaya hidup. Nah, gimana sih itu? Jadi hidup sehat untuk gaya hidup itu yang dimaksud adalah gimana sih teman-teman itu membuat diri teman-teman itu ada pada jalur hidup sehat untuk gaya hidup teman-teman. Jadi teman-teman hidup sehat untuk kebiasaan gitu loh, untuk gaya hidup, lifestyle sehari-hari. Jadi yang pertama, poin pertama dari hidup sehat itu adalah menurut saya bersyukur. Banyak orang tahu kalau bersyukur itu penting, mau dari hal kecil, hal besar yang dikasih Tuhan. Intinya segala sesuatu yang dikasih Tuhan kita harus wajib mensyukurinya. Banyak orang tahu, tapi hanya sedikit orang yang menyadari bahwa bersyukur itu termasuk dari hidup sehat. Kenapa saya bilang bersyukur termasuk dari hidup sehat? Karena menurut saya pribadi, kebahagiaan, terus hati yang senang, tenang, itu adalah awal mula dari hidup sehat. Jadi gini loh, kita makan enak, kita jalan-jalan, terus kita menjalani rutinitas seperti biasa. Kalau hati kita tidak senang, pikiran kita terbebani, maka hidup kita pun terasa rumpang gitu loh, kayak ada yang kurang. Jadi teman-teman harus membiasakan diri teman-teman untuk selalu bersyukur, bahagia. Bersyukur itu dalam konteks luas sekali. Bisa dalam bersyukur teman-teman itu mencintai diri teman-teman sendiri, dengan tidak membandingkan diri teman-teman dengan orang lain, tidak mengupayakan sesuatu yang memang susah untuk diupayakan. Jadi teman-teman mengupayakan sesuatu yang semampu teman-teman. Jadi kayak misalnya teman-teman hanya mampu untuk membeli barang yang dengan seharga 150.000, ya beli. Tapi jangan ketika teman-teman mampu membeli barang harga 150, tapi teman-teman memaksakan untuk membeli harga 300.000. Itu sangat memaksakan ya. Itu akan membuat kita jadi terbebani. Lalu bersyukur itu dengan cara teman-teman sadar kalau kita tuh perlu bersyukur ketika kita bangun pagi dan kita masih bisa melihat dunia, kita masih bisa bernafas di pagi hari, kita masih bisa melihat senyum-senyum orang yang berada di sekitar kita seperti sahabat kita, saudara, terus kerabat, keluarga, pasangan, pacar, ataupun yang sudah berkeluarga mungkin melihat senyum anak-anaknya, itu sangat menggembirakan dan itu patut disyukuri. Lalu teman-teman masih bisa merasakan sejuknya udara, masih bisa menghirup udara tanpa harus membelinya, itu suatu yang sangat disyukuri. Nah, poin yang kedua adalah stop membandingkan teman-teman dengan orang lain, yaitu seperti poin yang pertama tadi. Karena pada konteksnya kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, itu akan menghambat perkembangan
fisik dan mental kita. Kenapa? Karena kita selalu memandang orang lain ini lebih, sedangkan memandang diri kita ini selalu kurang. Maka mental kita akan down di situ. Kita akan hanya memperhatikan lifestyle orang lain, tidak memperhatikan diri kita sendiri. Itu akan berdampak buruk pada kesehatan kita. Nah, lalu yang selanjutnya, orang yang memiliki hidup sehat untuk gaya hidup adalah orang yang memiliki keteraturan atau orang yang disiplin. Seperti yang kita ketahui, orang-orang sukses di luar sana, orang-orang yang bisa mencapai segala impian-impiannya adalah orang-orang yang memiliki hidup disiplin. Kenapa? Karena mereka tahu di mana waktu mereka harus bekerja, di mana mereka harus liburan, di mana waktu mereka harus istirahat. Mereka tahu, dan mereka selalu menjadwalkan hal-hal penting dalam hidup mereka, sehingga segala sesuatu yang besar dalam hidup mereka itu sudah terencana. Jangankan yang besar ya, bahkan yang kecil-kecil pun mereka sudah merencanakannya. Itulah orang-orang yang disiplin. Mereka tahu waktu-waktu yang tepat. Lalu yang selanjutnya, hidup sehat itu tidak harus selalu melulu dengan makanan ya. Bisa dengan seperti contohnya teman-teman bisa memanajemen waktu. Ya tadi, selain disiplin, memanajemen waktu pun harus gitu loh. Seperti contohnya ketika teman-teman itu lapar di pagi hari, tapi karena teman-teman semalam itu main, jadi teman-teman tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan malam, teman-teman mengerjakan pagi. Jadi pagi teman-teman sibuk dan teman-teman menunda sarapan. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, sarapan itu sangat penting. Ini pengalaman saya pribadi. Saya tuh orang yang nggak terlalu suka sarapan pagi, karena menurut saya itu hal yang kayak membosankan. Saya harus sarapan, saya harus menyiapkan sarapan setiap pagi, dimana saya harusnya bisa men-scroll sosial media. Sebenarnya itu tidak baik ya tapi ya itu kebiasaan buruk. Jadi saya bercerita, saya memberikan edukasi seperti ini itu dari pengalaman pribadi saya, dimana memang beberapa waktu ke belakang saya mengalami keberantakan pola hidup. Jadi saya benar-benar mengalami itu. Saya berantakan soal tidur. Saya bisa tidur itu sehari itu bisa, sehari semalam itu bisa tidur cuma 2 sampai 3 jam, atau enggak bisa sampai dirangkap 2 sampai 3 hari. Intinya saya insomnia parah karena saya terlalu terpaku dengan media sosial. Saya juga terlalu terpaku dengan kesibukan saya yang tidak teratur, seperti contohnya yang seharusnya saya bisa mengerjakan tugas-tugas kuliah di waktu sore atau siang hari, saya justru mengerjakannya di malam hari, sehingga otak saya dipaksa untuk berpikir ketika seharusnya otak saya beristirahat, seperti itu. Jadi saya melakukan edukasi ini supaya teman-teman tuh bisa sadar dari dalam diri teman-teman sendiri kalau misalnya kegiatan seperti itu tidak baik gitu loh. Jadi kenapa memanajemen waktu itu sangat penting? Karena ya kesehatan itu berawal dari waktu yang tepat gitu loh. Waktu sarapan yang tepat, waktu tidur yang tepat, waktu mandi yang tepat, waktu olahraga yang tepat gitu. Jadi usahakan teman-teman itu meluangkan waktu untuk memikirkan bagaimana cara memanajemen waktu yang tepat itu sendiri. Seperti contohnya dulu saya itu nggak pernah olahraga, tapi sekarang ya perlahan saya mulai membiasakan diri saya untuk bisa rutin olahraga dengan cara seperti seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau seminggu 4 kali, atau bahkan setiap hari kalau memang memungkinkan waktunya. Nah, lalu yang selanjutnya, perbanyak makan makanan sehat. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak banget junk food, fast food, pokoknya makanan-makanan cepat saji gitu loh, kayak apalagi Indomie, kayak udah sahabat anak kos banget. Indomie seleraku, itu bener banget. Iya bener banget, karena emang Indomie itu selera hampir semua masyarakat, lapisan masyarakat Indonesia, bahkan orang luar negeri pun suka gitu loh, karena ya emang enak gitu. Tapi itu perlu teman-teman sadari, itu nggak baik gitu loh. Bahkan sebenarnya kalau kita bisa itu kurangilah tepung-tepungan, terutama untuk para wanita. Kenapa? Karena menurut jurnal yang saya baca, tepung-tepungan itu bisa menghambat kehamilan seseorang. Maksudnya kayak konsumsi tepung-tepungan yang berlebihan, apalagi tepung-tepungan yang memiliki protein rendah dan vitamin-vitamin rendah, itu bisa menghambat kehamilan karena dia menutupi sel-sel dinding rahim. Itu nggak baik banget ya, khusus untuk wanita tadi ya.
Nah, lalu makanan-makanan yang sehat seperti apa? Tidak harus makanan yang kayak rebus-rebusan, no gitu. Makanan yang sehat itu adalah makanan yang diolah sendiri. Kayak misalnya teman-teman masak gitu kan. Atau enggak teman-teman emang kalau misalnya teman-teman nggak sempat untuk masak, beli makanan tapi tolong pastikan kesehatannya. Jadi teman-teman tuh jangan asal beli makanan yang penting enak, yang penting kenyang, yang penting murah. Jangan. Teman-teman harus pastikan dulu makanan itu benar-benar sehat atau enggak. Kayak kita tahu lah ya, mie ayam, bakso itu enak, tapi itu belum tentu sehat apabila kita konsumsi secara berlebihan atau berkepanjangan. Lalu yang selanjutnya adalah minum air putih yang cukup. Nah, air putih di sini bukan susu ya teman-teman. Kita boleh minum susu, tapi harus ada batas maksimalnya. Jadi kayak ya susu sehari 250 ml it's okay, tapi kalau lebih dari itu ya itu berarti disesuaikan aja ya. Maksudnya di sini adalah minum air putih itu air mineral kayak aqua, le mineral atau pure white atau apa ya, itulah ya sejenisnya pokoknya air mineral. Nah, air mineral ini dikonsumsi ya sesuai kebutuhan teman-teman. Kayak sehari teman-teman butuhnya 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter, ya itu sesuai masa berat badan teman-teman. Kalau saya sendiri itu sehari saya membutuhkan 3-4 liter air untuk metabolisme tubuh saya agar tetap lancar. Jadi air putih yang banyak atau air putih yang tercukupi ini sangat membantu teman-teman untuk bisa enjoy gitu loh, menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kayak ini bisa memperlancar metabolisme, memperlancar pencernaan, membuat organ-organ dalam tubuh teman-teman itu berfungsi dengan lancar. Organ-organ tubuh teman-teman tuh kayak jadi membaik gitu loh. Nah, terus minum air putih yang cukup juga bisa membuat daya tahan tubuh atau imun teman-teman tuh menjadi lebih baik gitu. Nah, yang selanjutnya adalah hindari begadang. Ya, kita seperti yang tadi saya katakan, memanajemen waktu itu untuk menghindari begadang. Karena begadang ini ternyata banyak banget dampak buruknya. Ya seperti lagunya Haji Roma Irama, begadang boleh kalau ada perlunya, kalau nggak ada perlunya lebih baik tidur di awal. Tidur yang cukup, tidur yang baik adalah 1,5 jam atau 1,5 jam sebelum jam 12. Berarti tidur yang baik itu adalah jam 22:30 atau jam setengah 11 ya. Jam setengah 11 itu adalah waktu yang tepat untuk kita tidur, karena nanti itu akan membuat kita jadi lebih fresh ketika bangun tidur. Nah, lalu yang selanjutnya perhatikan masa teman-teman bekerja dan beristirahat itu harus seimbang. Jadi intinya poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi saling berhubungan. Tujuan saya memberikan edukasi ini itu untuk apa? Untuk teman-teman agar lebih mau memikirkan tentang kesehatan teman-teman sendiri, karena kesehatan itu nomor 1 gitu loh. Teman-teman bisa enjoy menjalani hidup, bisa enjoy di keseharian teman-teman itu karena teman-teman sehat, nggak makan. Makanya kesehatan itu sangat mahal menurut saya. Jadi kesadaran itu timbul dari diri teman-teman masing-masing. Mau sekeras apa orang di sekitar atau saya memberikan edukasi, memberikan motivasi, memberikan kayak referensi tentang hidup sehat, tentang hidup yang baik, kualitas hidup yang berkualitas ya, intinya hidup yang berkualitas. Kalau teman-teman belum sadar mengenai apa sih makna dari gaya hidup yang sehat itu, maka ya percuma. Jadi semoga edukasi kali ini dapat menambah wawasan teman-teman, dapat memberikan sedikit kesadaran atau menumbuhkan kesadaran untuk teman-teman bagaimana sih agar teman-teman tuh bisa menjalani hidup yang lebih berkualitas. Sekian edukasi dari saya, semoga dapat membantu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lain kali ya. Dadah.